Jakarta. Perbedaan pendapat terjadi dalam putusan majelis hakim yang mengadili 3 terdakwa kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Satu anggota majelis hakim menilai 3 terdakwa, yakni AKP Irfan Widianto, Baikuni Wibowo dan Cak Putranto harus dibebaskan. Sidang putusan terhadap AKP Irfan, Baikuni dan Cak digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. AKP Irfan menjadi terdakwa pertama yang diadili. AKP Irfan, Baikuni dan Cak pada akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Meski demikian, Hakim anggota Ari Muladi menyatakan pendapat berbeda, yakni ketiganya harus dibebaskan karena tak terbukti melanggar pasal yang didakwakan atau setidaknya dilepaskan karena perbuatan mereka terbukti namun bukan tindak pidana. Berikut dissenting opinion yang terdapat dalam putusan 3 terdakwa tersebut. Putusan AKP Irfan Widianto. Mantan Kasubnit I Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto terbukti bersalah terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Hakim menyatakan AKP Irfan bersalah melanggar Pasal 49 junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Mengadili, menyatakan terdakwa Irfan Widianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tanpa hak dan melanggar hukum yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata Hakim Ketua Afrizal Hadi saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Widianto dengan pidana 10 bulan penjara, imbuhnya. Hakim menyatakan Irfan dengan sengaja mengambil dan mengganti DVR CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Padahal Irfan bukan penyidik perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua yang awalnya disebut tembak-menembak. Itu, Hakim juga menjatuhkan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan kepada Irfan. Ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini. Hakim Ari menilai Irfan harus dibebaskan karena perbuatannya bukan tindak pidana. Terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim anggota 1 Ari Muladi, ujar Ketua Majelis Hakim, Afrizal Hadi, dalam sidang vonis di PN Jaksel, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Di mana hakim berpendapat terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan atau dilepaskan karena terbukti tapi bukan tindak pidana, sambungnya. Ada sejumlah pertimbangan Ari sehingga menyatakan harusnya Irfan dibebaskan. Antara lain,
Tidak terbukti unsur sengaja mengganti DVR CCTV untuk membuat terganggunya sistem elektronik. Hakim anggota 1 berkesimpulan tidak ada niat jahat, ujar Afrizal. Vonis Baikuni Wibowo. Mantan Kasubag Riksa Bangga Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo terbukti bersalah. Hakim menyatakan Baikuni bersalah melakukan perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Mengadili menyatakan terdakwa Baikuni Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata Hakim Ketua Afrizal Hadi saat membacakan amar putusan di PN Jaksel. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baikuni Wibowo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan, imbuhnya. Baikuni dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Hakim menyatakan Baikuni terbukti tanpa hak membuka hingga menyalin isi DVR CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Hakim menyatakan Baikuni bukan penyidik yang menangani kasus pembunuhan Yosua yang awalnya disebut tembak-menembak itu. Hanya terdakwa yang telah mengakses DVR tersebut sebelum diserahkan kepada penyidik. Dan ketika diserahkan kepada penyidik DVR tersebut tidak dapat diakses penyidik Jakarta Selatan dan menanyakan password DVR tersebut ke saksi Cak Putranto, yang kemudian pada akhirnya diserahkan ke laboratorium forensik, ucap Hakim. Hanya terdakwa yang faktanya sempat membuka DVR tersebut. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, maka unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sambung Hakim. Hakim Ari kembali menyatakan dissenting opinion terhadap vonis Baikuni. Hakim Ari menyatakan Baikuni harusnya dibebaskan. Terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim anggota 1 Ari Muladi, ujar Ketua Majelis Hakim Afrizal. Hakim Afrizal mengatakan Hakim Ari menilai Baikuni seharusnya dibebaskan karena unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti. Hakim mengatakan Hakim Ari berpendapat bila itu tidak bisa dilakukan maka setidak-tidaknya Baikuni harus dilepaskan karena perbuatannya bukan tindak pidana. Ada sejumlah pertimbangan Hakim Ari sehingga menyatakan seharusnya Baikuni dibebaskan. Pertimbangan itu antara lain tidak terbukti unsur sengaja bahwa menyalin rekaman DVR CCTV tidak menyebabkan rusaknya DVR CCTV. Hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa dalam diri terdakwa tidak ada niat jahat berupa terganggunya
Sistem elektronik atau sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata hakim. Vonis Cak Putranto. Mantan Korspri ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Cak Putranto, terbukti bersalah. Hakim menyatakan Cak bersalah melakukan perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat. Mengadili menyatakan terdakwa Cak Putranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata Hakim Ketua Afrizal Hadi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cak Putranto dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dan denda Rp10 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, imbuhnya. Cak dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE. Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Perbuatan Cak yang dianggap terbukti membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya ialah menyimpan atau menguasai DVR CCTV kompleks Polri yang berisi rekaman Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinas pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Padahal, Cak bukan penyidik yang berwenang. Hakim Ari lagi-lagi menyatakan beda pendapat. Dia menilai Cak harus dibebaskan. Terhadap hasil musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion antara Hakim Anggota 1 Ari Muladi di mana Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan hukum karena terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, ujar Hakim. Hakim Ari menyatakan Cak hanya melaksanakan perintah dari Agus Nurpatria yang kala itu menjabat Kaden Apaminal. Hakim Ari juga menyatakan hanya Ferdi Sambo yang memiliki niat agar rekaman CCTV itu dirusak. It